Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wa huwa alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya dan Tarawih yang semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kembali kita bisa tetap hadir, tetap bersemangat dalam melaksanakan amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni dan menjadi sebab kita semua dimasukkan ke dalam surganya. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin. Kita doakan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, keluarga-keluarga kita terutama, kita doakan mudah-mudahan mereka semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semoga kita semua dikumpulkan di hari kemudian bersama di surganya kelak insyaallah amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian berbahagia, kita sudah sampai pada malam ke-25 bulan Ramadan ini. Oleh karena itu saya nasihatkan kepada diri saya untuk terus bersemangat. Ya, layaknya kita ini sedang berlari. Lari maraton atau lari sprint. Semakin dekat dengan finish, maka kita semakin berusaha untuk menjadi juara. Nah, begitulah bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu intinya sebenarnya adalah penghabisan. Ya. Meski ada sebagian saudara kita yang belum mencapai garis finish sudah menyerah duluan. Nah, kita yang hadir di sini alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi hamba yang istiqomah, terus berusaha menghabiskan bulan Ramadan. Kita berusaha memperbanyak sholat-sholat sunnah kita, dan terutama juga adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena inti sebenarnya bulan Ramadan itu kan, kalau kita mau lihat di dalam Al-Quran, bulan Ramadan itu menjadi mulia karena Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut, dan sebagai Al-Furqan. Nah, kalau kita lihat jamaah sekalian, ternyata bukan hanya bulan Ramadan yang menjadi mulia karena Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia, menjadi hebat, menjadi sesuatu yang agung. Kita lihat yang pertama, malaikat. Siapa malaikat yang paling mulia? Malaikat Jibril, betul, 100 bisa dapat hadiah. Ya. Malaikat Jibril menjadi mulia karena malaikat Jibril lah yang menjadi perantara diturunkannya Al-Quran. Beliaulah yang menghantarkan wahyu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lihat lagi dua kota suci, Madinah, Makkah dan Madinah, yang menjadi tujuan haji dan umroh kita. Kenapa menjadi mulia? Karena dua tempat inilah yang menjadi tempat turunnya Al-Quran. Dua tempat ini nanti di menjelang hari kiamat tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kalau tempat-tempat yang lain akan dimasuki Dajjal kecuali Al-Haramain, dua kota suci. Ya. Kemudian
Ya, bulan Ramadan menjadi mulia karena Al-Quran. Kemudian malam Lailatul Qadar menjadi mulia karena Al-Quran. Karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Akhirnya Lailatul Qadar itu menjadi malam khairul layalin, khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kuncinya jemaah sekalian, apa saja yang dekat dengan Al-Quran, apa saja yang terkait dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Termasuk manusia, termasuk umat Islam. Kalau kita mau menjadi mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kalau mau kita lihat jemaah sekalian, pekerjaan yang paling baik itu sebenarnya adalah amalan yang terbaik setelah sholat, setelah kewajiban kita adalah belajar Al-Quran. Ya, belajar Al-Quran. Kemudian dengan Al-Quran itu yang kita pelajari, kita ajarkan kepada orang lain. Jadi Al-Quran itu turun jemaah sekalian bukan untuk tanya untuk ditaruh di bulai, bukan untuk ditempel di dinding. Ya, meskipun saya tidak mengatakan tidak boleh tempel hiasan Al-Quran di dinding, bukan seperti itu maksudnya. Artinya jangan hanya menjadikan Al-Quran itu sebagai hiasan saja. Karena intinya Al-Quran itu diturunkan adalah Al-Huda, sebagai petunjuk, sebagai obat. Ya, bisa jadi obat juga. Jangan sangka ya, obat itu Al-Quran juga, Pak. Bukan cuma obat mengusir setan, karena memang Al-Quran itu sangat dibenci sama setan. Dalam hadis disebutkan, ya, inna syaitana la yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Makanya jamaah sekalian, kalau maghrib itu kan, maghrib itu biasanya setan berkeliaran. Makanya pada waktu itu jangan lepas dari Al-Quran. Baca Al-Quran di dalam rumah, karena itu adalah ayat-ayat yang dengannya setan akan kalang kabut. Ya. Jadi Al-Quran ini akan menjadikan kita sebagai orang-orang mulia. Membacanya dengan banyak banyak pahalanya. Satu huruf dibalas dengan 10 pahala. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita belajar Al-Quran. Mari kita baca Al-Quran. Ya, amalan yang terbaik adalah mempelajari Al-Quran. Kalau kita mau lihat jamaah sekalian, sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau menerima Al-Quran itu luar biasa. Kalau kita mau lihat di dalam hadis, wahyu yang turun pertama itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima dengan perjuangan. Jadi diceritakan di dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, wahyu pertama yang turun itu terjadi di Gua Hira. Ya, terjadi di Gua Hira. Pada saat itu malaikat Jibril datang, kemudian memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra, baca kau, baca Al-Qurannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang ummi. Ummi itu artinya tidak tahu membaca dan menulis. Rasulullah mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Dia boleh baca. Terus malaikat Jibril terus memeluk erat kembali. Pokoknya baca, Iqra. Terus dipeluk erat Rasulullah sampai hampir tidak bisa bernapas, sampai terengah-engah. Kemudian dilepas kembali, Iqra, baca. Rasulullah kemudian mengatakan, ma'ana biqari. Sampai berulang-ulang, akhirnya kemudian Rasulullah tertancap di kepalanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram. Dan itulah Al-Quran yang turun sampai kita sekarang. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa, yang mana Rasulullah SAW menerimanya dengan perjuangan. Makanya kita yang sekarang ini jangan memandang remeh itu Al-Quran, sebab Nabi kita SAW menerimanya dengan perjuangan, dengan tersiksa, ya. Dan kalau kita lihat jamaah sekalian, Rasulullah SAW meskipun tidak bisa membaca dan menulis, karena memang Rasulullah disebutkan adalah Nabi yang ummi. Ummi itu artinya adalah dia nulis baca, dia nulis merugi. Kenapa Nabi, kata para ulama, kenapa Nabi Muhammad dikondisikan sebagai seorang yang tidak bisa membaca dan menulis? Supaya tidak ada lagi alasan bagi orang-orang kafir untuk menuduh bahwa Rasulullah itu menciptakan Al-Quran. Bagaimana cara Rasulullah menciptakan Al-Quran? Rasulullah tidak tahu menulis, tidak tahu membaca. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah. Jadi seperti itu jamaah sekalian, ambil itu Al-Quran. Jangan cuma bulan Ramadan, ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Aja na ular ramalawa dibaca Quran ini, nasabang kita tahu Idul Fitri, alhamdulillah Quran dibaca Quran, taruh di lemari. Nanti tahun depan selamat tinggal, nanti tahun depan lagi kita ketemu. Tidak begitu caranya jamaah sekalian. Sama juga itu yang pernah belajar Al-Quran waktu TKTPA. Narakepura di mapan reteme, ya lulus mi, alhamdulillah. Sudah mi makan-makan. Quran lima pendertemu dia nak kena baca nih Qurannya. Padahal Al-Quran itu harus kita baca sepanjang hari sampai hari kiamat jamaah sekalian. Al-Quran itu akan terus menjadi petunjuk bagi kita kaum muslimin sampai hari kiamat. Kenapa Al-Quran menjadi mukjizat yang paling mulia di antara mukjizat para nabi, di antara mukjizat Rasulullah SAW yang paling mulia itu adalah Al-Quran. Iya betul. Mujizatnya Nabi SAW itu banyak. Bisa membelah bulan, keluar air dari ujung-ujung jarinya, bisa memerah susu dari kambing yang sebelumnya tidak pernah keluar air susu. Apalagi banyak kesaktian Nabi SAW yang diperlihatkan kepada orang-orang Quraisy. Tapi kata para ulama, di antara mukjizat tersebut yang paling mulia, yang paling sakti, yang paling agung adalah Al-Quran. Apa alasannya? Karena Al-Quran jemaah sekalian, yang pertama, Al-Quran adalah mukjizat Nabi, kesaktian Nabi yang akan berlaku sampai hari kiamat. Kalau mukjizatnya Nabi yang lalu itu berlaku temporer saja, sementara di zamannya para sahabat, hanya sahabat yang melihat. Kalau Al-Quran itu akan berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Kemudian yang kedua, Al-Quran adalah sesuatu yang ajaib, menjadi petunjuk, menjadi obat, menjadi rahmat bagi kita. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Aja na taba-taba tangi. Dega kanu salah-salah ikro, dega bertabele. Anu tong maneng. Kisah-kisah para nabi, orang-orang terdahulu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Karena ternyata Al-Quran ini bukan cuma peringatan-peringatan ya. Al-Quran itu Pak, kalau mau diceritakan anak tak bacakan Al-Quran. Banyak sekali cerita kau tuh. Aja nanti cerita ngangi roh biasa kalau kita dulu waktu kecil kancil dan buaya. Itu dipertanyakan kesohihannya itu, asal usulnya itu cerita. Kalau Al-Quran, kisah yang ada di dalam Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Maka hadisan yuftara." Apa yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang nyata, yang betul-betul terjadi pada umat-umat terdahulu. Ceritakan itu Pak, banyak sekali banyak sekali
kisah tentang para nabi, orang-orang soleh, kisah tentang orang-orang neraka, kaum Samud, kaum Ad yang dibenamkan di dalam bumi, kaumnya sekarang yang lagi viral itu, kaumnya Nabi Lut, ya, Boti, LGBT, yang mana mereka itu karena dosanya dihujani dengan hujan batu, di Bali itu tanah sampai tenggelam. Hari ini ada orang-orang yang berusaha menormalisasi LGBT, sampai-sampai ada itu yang ya kira-kira sedemit. Oh, itu surga neraka itu dongeng aja, saya bangga jadi Boti, la haula wala quwwata. Ini usaha-usaha orang orientalis yang berusaha menormalisasi sesuatu yang sudah dijelas diharamkan di dalam agama kita. Apa sebabnya? Karena kita jauh dari Al-Quran. Memang kita ya seakan-akan tidak bisa melawan karena memang kita tidak terlalu yakin dengan Al-Quran. Coba miso baca itu Al-Quran. Para orang-orang berwenang, para pemimpin kita, orang-orang seperti ini sebenarnya sudah perlu dieksekusi lah. Ya istilahnya dibina lah, ditunjukkan jalan yang lurus. Sama kalau ada gelandangan ada apa ya, orang-orang yang gila misalnya, itu kan direhabilitasi. Ada orang narkoba, mestinya orang-orang LGBT ini juga direhabilitasi. Kalau tidak mau direhabilitasi, toba, tidak bisa dibina, baru dibinasakan. Iya, dibinasakan, tidak apa-apa. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kaum LGBT itu kalau mau tidak bertobat, tidak mau sadar, dibawa ke tempat yang tinggi kemudian dibuang ke bawah, dibunuh dia. Karena luar biasa Pak jamaah sekalian, itu akan merusak moral kita. Masa kita yang normal ini, anak-anak kita yang baru tumbuh, yang fitrahnya adalah suka sama wanita, kemudian datang mereka karena itu tadi mimi peri itu yang hadahullah, semoga Allah memberinya hidayah. Dia katanya tidak takut dijangkit HIV ya, dia bilang saya cari pemuda-pemuda di kampung atutu Pak, atutu ya anak tak. Karena tipikalnya jamaah sekalian, anak-anak atau orang-orang yang sudah disodomi atau sudah dikecak-kecai itu akan ikut menular penyakit itu, bahaya ya. Maka ini jamaah sekalian fungsi Al-Quran untuk memperingatkan kita bahaya-bahaya yang akan menjerumuskan kita ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, bulan Ramadan ini harus menjadi momentum buat kita semua untuk dekat dengan Al-Quran. Pokoknya pasangke atita, bagaimana kita bertekad supaya bulan Ramadan ini saya berjanji untuk tidak jauh dengan Al-Quran. Betapa Al-Quran ini jamaah sekalian adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya kita dapat pahala, kita tidak hanya mendapatkan petunjuk, tapi Al-Quran ini adalah sarana bagi kita untuk menenangkan hidup kita, menenangkan hati kita. Tidakkah kita dengarkan ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan hati kita menjadi tenang? Ada yang mengatakan iya dia itu gak sedih pengaruhnya ya Ustaz Makarau Pajai, berarti kamu bukan orang beriman. Karena salah satu di antara orang beriman itu adalah ya zadathum imana, ketika dibacakan Al-Quran kepadanya adalah bertambah keimanannya. Kalau ada orang yang dibacakan Al-Quran tidak ada pengaruhnya, hati-hati. Kalau dengar kita di Ustaz Alfian, Imam Masjid Songkoro Reca yang suaranya luar biasa, Masya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa ikuti suaranya. Hati kita menjadi teduh, menjadi khusyuk. Tapi kalau ada orang yang tidak bisa dengarkan baca Al-Quran, berarti khawatir dia adalah teman-temannya setan. Saya pernah dengarkan ada ustadz yang cerita, jemaah sekalian, ini selalu saya ulang-ulang. Pernah naik mobil, ustadz ya, namanya ustadz kan, ya ustadz. Mengoto ya ustadz ya,
Tapi itu kan mobil yang diputar adalah musik-musik, ya musik dugem lah atau musik rock. Ustaz ini pusing asa apa heman rasa gitu. Langsung ternyata beliau itu bawa flash disk. Dia kasih dengan malu-malu dan risih, Pak Supir, tapi tado lo dapet nggak kasih. Wadiga di sela itu elona Pak, dia bisa diuang telinga itu. Mungkin ini bagus lagi kita putar. Sekalinya diputar apa yang didengarkan, apa yang terputar? Yang terputar adalah murattal Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Ya, tidak lama setelah itu, lama-lama di belakang ada yang komentar langsung, ya sedihku mengkelingaki baca Quran, pada sedih loki mati. Ya, sebenarnya kata-kata seperti ini ada betulnya karena Al-Quran itu adalah nasihat kematian. Tapi maksudnya penumpang itu bukan seperti itu. Dia takut mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, ini juga saya katakan bahwa ya Al-Quran itu jangan cuma kita bacakan pada saat ada orang meninggal, Pak. Jadi saya tidak menyalahkan karena berbeda pendapat ya. Ada mengatakan kalau ada orang meninggal bacakan Al-Quran, ada juga yang mengatakan tidak. Maksud saya yang suka bacakan Al-Quran kepada orang-orang mati, jangan cuma orang mati dibacakan, bacakan to yorodo tuoe, karena hakikat Al-Quran itu diciptakan, diturunkan untuk orang hidup. Gimana caranya orang mati dibacakan Al-Quran? Ya mudah-mudahan pahalanya sampai, tetapi tidak kena tujuannya. Jadi mestinya kita ini, ya mudah-mudahan saya juga bisa, sementara orang di warkop saya bisa bacakan Al-Quran. Itu mestinya yang harus kita lakukan sekarang. Orang minum minuman keras misalnya ya, kujulai, kira-kira bisa kira. Orang sementara pesta miras, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bisa. Nah ini jamaah sekalian, kuncinya adalah kalau kita mau jaya, kita mau mulia, maka dekatlah dengan Al-Quran. Oleh karena itu, saya pikir kita semua baca Al-Quran. Saya mengatakan Al-Quran bulan Ramadan ini kaum muslimin tidak ada yang jauh dari Al-Quran. Maksud saya adalah ini adalah momentum yang tepat. Waktu yang tepat bagaimana kita bertekad supaya keluar dari bulan Ramadan kita tetap bersama dengan Al-Quran. Karena orang-orang yang bersama dengan Al-Quran adalah orang-orang terbaik, orang-orang mulia, orang-orang yang akan menjadi ya dimuliakan oleh Allah dan insya Allah sama-sama akan dimasukkan ke dalam surganya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua ahlul Quran, ya. Semoga menjadikan kita orang-orang yang mulia, baik itu di dunia maupun yang terlebih-lebih tentunya adalah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada kata yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.